Marak istilah flexing. Udah bosan guys sama Tesla, udah bosan sama Ferrari. Tren flexing atau pamer kekayaan tengah marak di sosial media dan televisi. Kini marak istilah flexing. Sebenarnya apa arti flexing dan tujuannya? Oke, siapa yang sering banget lihat influencer atau teman kalian sendiri suka banget posting barang-barang mewah ke sosial media? Perilaku ini sering disebut sebagai flexing loh. Mau tahu apa itu flexing? Yuk pantau terus video ini sampai habis. Menurut salah satu perusahaan penerbit referensi, khususnya kamus asal Amerika Serikat, yaitu Merriam-Webster, menjelaskan bahwa flexing adalah kegiatan untuk memamerkan sesuatu kepada orang lain secara mencolok. Ya, kalau bahasa kitanya ini pamer. Dari sejarahnya sendiri, penggunaan kata flexing ini sebenarnya udah cukup populer dari dulu. Dimulai pada tahun 1990-an, asal-muasal munculnya flexing ini pertama kali digunakan sebagai bahasa gaul oleh ras kulit hitam yang artinya tuh menunjukkan keberanian. Kemudian pada tahun 1992 sampai sekarang penggunaan bahasa gaul ini mulai masuk ke industri hiburan seperti musik, khususnya musik-musik yang bergenre rap, kayak misalnya rapper asal California, Amerika Serikat, Ice Cube, yang dimana dia pakai istilah flexing ke dalam lirik lagunya yang judulnya It Was a Good Day. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a brother's direction as I... Dan karena dari dulu negara-negara barat kayak Amerika tuh udah jadi role modelnya remaja di dunia, jadi istilah flexing ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, dan kemudian diserap buat jadi bahasa gaul mereka. Jadi definisi flexing ini menurut aku sih sikap seorang yang suka berbohong dengan kekayaannya biar bisa diterima dalam pergaulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih flexing ini perlu dibahas? Karena sekarang kalau kita lihat ada banyak banget para influencer atau content creator yang jadiin kekayaannya itu sebagai ajang pamer sampai akhirnya banyak para remaja yang termotivasi untuk punya kekayaan yang sama. Termotivasi untuk jadi kaya raya emang nggak salah, karena artinya mereka tergerak untuk melangkah melakukan perubahan dengan bekerja keras. Tapi, gimana kalau mereka termotivasi untuk jadi kaya raya tapi dengan cara yang salah? Pastinya itu jadi masalah kan? Misalnya, mereka terpaksa melakukan drama kehidupan dengan berpura-pura menjadi kaya, menyewa barang-barang mewah, atau yang lebih ekstrim lagi, mereka rela meminjam ke bank yang jumlahnya besar banget dan melakukan flexing di sosial media supaya dipandang kaya. Seperti misalnya, kasus yang pernah gempar di New York, yaitu Anna Delvey, salah satu sosialita muda, cantik, cerdas, yang mengaku dirinya sebagai seorang bangsawan Jerman. Konon, teman-temannya si Anna ini pernah bilang, kalau Anna tuh emang dikenal royal banget. Mulai dari suka traktir teman-temannya ke restoran mewah, nginep di hotel yang semalamnya tuh bisa sampai 5 jutaan rupiah, dan dia tinggal di sana selama 1 bulan. Lalu, dia juga pernah ngasih uang tips sebesar $100 kepada pelayan. Kalian bisa bayangin gak sih, si Anna ini sekaya apa? Sampai dia bisa kasih uang tips aja berjuta-juta rupiah. Tapi setelah ditelusuri, ternyata Anna Delvey ini merupakan penipu kelas kakap. Hingga akhirnya ia terbukti bersalah karena melakukan penipuan sebesar $275.000 sekaligus percobaan penipuan pada institusi-institusi besar. Jadi semua kekayaan yang ia punya itu sebenarnya bohong. By the way, kalau kita bahas kasus Anna Delvey ini di video yang lain gimana? Setuju nggak? Bisa komen di bawah ya. Oke, next. Dan dari kasus yang ada, hal ini tentunya amat sangat berpengaruh pada mindset remaja-remaja sekarang, yang mana mereka akan berpikir kalau kualitas diri mereka ditentukan pada seberapa banyak barang-barang mewah yang mereka miliki. Dan kini, mindset tersebut sudah tertanam dan ditiru luas oleh masyarakat berkat banyaknya influencer dan konten kreator yang melakukan flexing. Mereka jadi kaum yang hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras. Padahal, zaman sekarang untuk punya usaha atau bisnis itu udah gampang. Kalau Anda punya skill dalam memasak, Anda bisa buka usaha bisnis kuliner. Kalau Anda punya skill dalam menjahit, Anda juga bisa buka rumah jahit atau sebagainya. Ada banyak orang melakukan flexing karena dengan flexing ini mereka bisa memancing benefit atau keuntungan seperti yang tadi udah diceritain kasusnya si Anna Delvey ini. Dia jadi bisa bergaul sama orang-orang kaya,
bisa tidur di hotel mewah, dan punya banyak uang tanpa perlu bekerja. Oke, mungkin sekian pembahasan terkait flexing itu sendiri. Semoga dari pembahasan kali ini kalian bisa jadi menambah pengetahuan lagi. Dan perlu diingat juga teman-teman semuanya bahwa kebanyakan orang benar-benar kaya, mereka justru lebih mengutamakan privacy dan kenyamanan, bukan malah saling berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan di sosial media. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana sih tentang fenomena flexing ini? Karena saya juga mau tahu nih pendapat teman-teman semuanya, jadi bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye!